Selamat datang dan terima kasih telah berkunjung di channel Fake Hunter. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di konten bahas komik. Kita akan bahas komik-komik terbaru, menarik, dan seru untuk dibahas. Jangan lupa hancurkan tombol subscribe di bawah jika menurut kalian channel ini dapat menghibur kalian. Kalian juga bisa request komik apa lagi yang mau dibahas di kolom komentar. Tanpa bacot panjang lebar, mari kita saksikan. Ini dia kontennya. Wei Chen dengan tegas berkata, "Aku mulai muak dengan metode di akademi ini." Si Johnny dengan pose setelan pabriknya mulai merapikan rambut dahulu. Kemudian dia berteriak, "Diam! Aku mengakuinya, bocil itu menang. Kita tidak bisa memanjakannya seperti itu," cetuk si Johnny dengan sinis sambil meraih jaket. Kill the Dragon Part 6. Adegan menampilkan sebuah bangunan di Akademi Art. Di sebuah ruangan terdapat seorang wanita. Belum diketahui namanya, namun wanita itu bertanya tentang ada apa dengan kelas B. Kemudian ya yang seperti kita lihat, wanita itu ternyata sedang ngobrol dengan si brengsek Johnny. Wanita tersebut tampak menggunakan seragam yang sama dengan si Dr. Octo, yang berarti dia adalah seorang teknisi di art. Kemudian si Johnny berkata bahwa Johnny akan menempatkan Lihan dalam promosi. Kemudian wanita itu berkata, dia tak percaya bahwa promosi dari kelas D ke kelas B. Apakah itu bisa dilakukan? Tanya dia ragu. Si Johnny dengan pede menjawab, "Tidak masalah, aku bahkan berniat mempromosikannya naik kelas A. Hanya saja potensi psikisnya masih menjadi penghalang." Si wanita pun berkata, cukup sulit juga. Para petinggi tentu saja pasti memprioritaskan potensi psikis." Kemudian si Johnny berkata sinis, "Para orang bebal itu benar-benar tidak bisa berpikir." Ya, seperti biasa Johnny ngomong tidak tanpa filter. Kemudian si Johnny melanjutkan, "Saat berburu naga, kau tidak membutuhkan sihir seperti kemampuan psikis, melainkan tekad yang kuat hingga bisa menembus titik vital naga, bahkan dalam kondisi kita mati ketakutan sekalipun." Dalam kualifikasi itu, Lihan memiliki potensi untuk menjadi striker terbaik di luar sana. Akan sayang untuk mengabaikan bakat hanya karena kurangnya kemampuan psikisnya. Bahkan mungkin saja orang ini akan jadi orang yang akan menyelamatkan dunia. Jelas Johnny panjang lebar. Bisa dilihat di sini si Johnny dapat melihat potensi Lihan, terlepas dari sifat brengsek bajingan tengiknya itu. Si wanita pun menimpali. Dia cukup terkejut dan heran bahwa Johnny telah memuji seseorang untuk pertama kalinya. Si wanita itu kembali bertanya, "Bukankah kau membenci anak itu?" Si Johnny dengan muka psikopat bingung menjawab, "Hah, enggak kok, malah sebaiknya, aku menyukainya." Dan tepat, si wanita menjawab, "Kamu sadis tersantet." "Bukan sadis woi, dia itu psikopat ya, catet." Tak terasa sudah seminggu sejak Lihan berada di rumah sakit. Teknisi wanita itu tiba-tiba berkata, "Apa kamu tidak jadi masuk, Instruktur Wei?" Rupanya si Wei Chen sedang menunggu di depan pintu kamar Lihan. Ia tampak kaget. Ia pun menjawab, "Ah iya, hehehe." Wanita itu bertanya kepada Wei Chen apa yang ia bawa. Si Wei Chen menjawab, "Ini beberapa cemilan segar." "Lalu kenapa kamu tidak masuk?" tanya wanita itu. Wei Chen agak ragu menjawab, "Sepertinya kita tidak boleh mengganggu," kata Wei Chen. Kemudian kedua orang itu mengintip ke dalam jendela. Di dalam ternyata Lihan sedang belajar melatih energi psikisnya. Terlihat di sini, perlahan tapi pasti, bola kristal itu memperlihatkan sedikit cahaya. Lihan dengan sekuat tenaga masih terus berusaha agar energi psikisnya keluar. Tanpa dia sadari, kedua orang di luar penasaran dan menyemangati Lihan, berharap ia berhasil. Benar saja, keringat usaha tak akan mengkhianati hasil. Bola energi tersebut memancarkan cahaya biru terang benderang, tidak seperti hidupmu yang suram. Ya, di sini Wei Chen dan teknisi wanita itu tampak senang sampai menjadi akrab seketika. Dan ketika itu momen keduanya jadi sangat canggung dan kikuk, seperti hubungan lu sama mantan lu. Kemudian si wanita sendiri ini dengan jaim mempersilahkan untuk Wei Chen bisa masuk ke dalam ruangan. Begitulah suara capek Lihan.
Ya, di sini terlihat Lihan mengatur nafas-nafas kehidupan. Lama tidak bertemu, Lihan. Bagaimana kabarmu? Sapa Wei Chen. Tunggu bentar deh, seminggu itu lama nggak sih? Serius nanya. Lihan dengan nada polos menjawab, Hai Instruktur Wei Chen, berkatmu aku baik-baik saja. Ini aku bawakan cemilan segar, sambung si Wei Chen. Oh, terima gaji, jawab Lihan. Jadi kau akan pergi ke kelas B besok? Tanya si Wei Chen. Aku salut, kau terus berlatih energi psikismu. Ya, itu karena nilai psikisku di bawah rata-rata, jawab Lihan sambil mengunyah makanan. Dasar si Lihan bocil tak tahu tata krama nih. Lihan melanjutkan, aku pikir aku bisa sedikit melakukan psikokinesis sebelum kembali ke akademi. Ya, itu adalah keputusan yang bagus. Sebaik apapun bela dirimu, kamu tentu harus sebisa mungkin menguasai psikokinesis sebagai seorang psyker. Jelas si Wei Chen yang sedang mengumpas buah apel. Enak tuh pisaunya. Si Wei Chen kembali membacot. Pertarungan psyker kebanyakan berada di udara. Jadi jika senjatamu jatuh, maka kamu harus segera meraihnya. Tiba-tiba Wei Chen teringat sesuatu. Sepertinya dia punya ide. Wei Chen menemui seorang perawat. Rupanya dia meminta izin waktu sebentar untuk membawa Lihan keluar. Adegan berpindah memperlihatkan bangunan gym. Muki si Lihan agak bingung. Dia bertanya, Instruktur Wei, kenapa kita datang ke gym? Tanya Lihan. Lihan, dilihat dari lambatnya kemampuan psikismu, kemungkinan awakening dari trait milikmu sangat rendah, jawab Wei Chen. Tidak seperti orang lain yang dapat mengeluarkan api atau teleportasi. Bisa jadi kau takkan pernah bisa melakukan satupun dari itu, lanjut si Wei Chen, membuat muka Lihan tampak cemas. Tiba-tiba muka si Wei Chen jadi horor. Matanya tampak bersinar, udah kayak motor Aerox nih. Lihan kaget dong. Kayaknya gue kudu rubah nih genre komik deh. Wei Chen berkata, lalu bagaimana kau akan bertarung, Lihan? Wei Chen pun melanjutkan kalimatnya. Itu sederhana, Lihan. Kau hanya perlu melatih psikokinesismu sampai mencapai batasnya. Wei Chen pun mengeluarkan kemampuan psikokinesisnya. Tongkat-tongkat di sekitarnya pun mulai dikendalikan dengan sangat keren. Anjay. Tapi muka si Wei Chen tetap horor, ditambah dia melayang. Udah kayak setan cuy. Wei Chen berkata, kamu hanya perlu belajar psikokinesis dan buat itu menjadi trait milikmu sendiri. Menguasai psikokinesis? Pikir Lihan. Wei Chen melangkah di antara tongkat-tongkat itu dan berkata, kemampuan psikis sama seperti otot. Semakin kita latih maka akan menjadi kuat jadinya. Wei Chen pun melanjutkan dakwahnya. Tahap awal dari kemampuan psikis tidak lebih dari sekedar ilusi. Generasi kalian memiliki potensi lebih besar dibanding kami. Jadi jangan menyerah dan terus berlatih, Lihan. Jelas si Wei Chen panjang lebar. Di sini Lihan menjawab, baik, saya akan terus berlatih, Sersan Wei, jawab Lihan dengan penuh semangat menggelora berkobar-kobar. Scene pun berganti, terlihat Lihan menginjakan kakinya kembali ke akademi. Tepat berada di depannya merupakan pintu ruang kelas B. Lihan pun terlihat gugup saat hendak masuk kelas barunya itu. Terlebih lagi, ia dapat promosi naik 2 tingkat karena berhasil melukai si Johnny Brengsek di duel kemarin. Di sini bisa kita lihat, Lihan tampak menarik nafas-nafas kehidupan. Baru saja mau masuk, ternyata ada seseorang trainer botak yang keluar dari ruangan itu. Tak ayal dia dan Lihan pun akhirnya bertabrakan. Si botak dengan congkak berkata, apa-apaan ini? Lu siapa hah? Titik. Belum selesai ngegas, rupanya si botak cukup terkejut melihat siapa yang dia tabrak. Dia pun menyadari bocil yang dia tabrak adalah Lihan. Dia pun berkata, kamu Lihan bukan? Di sini terlihat Lihan memegang hidungnya yang sakit pasca insiden tabrakan barusan. Lihan sedikit heran kenapa orang itu mengenalinya. Dia pun berkata, apakah kamu mengenalku? Si botak menjawab, apa kamu bercanda? Semua orang di kelas ini mengenalmu. Ngomong-ngomong, nice to meet you nih. Aku adalah pemimpin kelas B. Namaku adalah
Bentar nih, agak puyeng namanya. Namaku adalah Dmitri Vladimir Ronif Petrov. Nah, lu puyeng gak? Kata si Dmitri sambil mencoba menjabat tangan Lihan. Dia adalah ketua kelas B. Dia sepertinya berasal dari Rusia. Karena namanya panjang, kita panggil saja si Ura. Si Lihan pun menjabat tangan si Ura. Lihan dengan tengil berkata, "Namamu sangat keren sampai aku bingung mau berkata apa. Apakah aku harus memanggil nama itu setiap kali berjumpa?" Ura pun berkata, "Panggil saja aku Dmitri. Kuharap kita akan segera akrab, Lihan." Kemudian si Ura beralih. Dia berkata, "Kau datang tepat waktu, Lihan. Sekarang jam bebas untuk sparring bela diri. Sini ikut aku." Ajak si Ura pada Lihan ke sebuah tempat. Kini mereka berdua tiba di gym. Dari dalam lubuk sanubari Lihan berkata, "Seni bela diri adalah hal yang paling kusenangi. Namun kegiatan di ARK membuatku tertekan. Hal itu karena kemampuan psikisku tak kunjung berkembang. Itu yang membuatku gelisah, takut akan dikeluarkan dari akademi ini." Begitulah sekiranya isi hati Lihan. Lihan pun beranjak mengambil pentungan. Dengan pose penuh amarah, Lihan batin, "Ini adalah saat dimana aku harus melepaskan semua tekanan stresku saat ini." Tanpa babi bu AIUEO, Lihan langsung mengeluarkan ulti. Si Ura cukup terkejut dengan keabsupan Lihan. Seketika Lihan menyerang para trainer lain dengan hanya satu pukulan. Lihan benar-benar lagi barbar, on fire coy. Lihan pun dapat mania karena memukul telak keempat trainer. Tinggal satu lagi buat dapat CV, tapi sayang seribu sayang. Sisa satu trainer, rupanya dia adalah si Kuro, si tukang mewek. Kuro terlihat menangis di sini seperti orang habis ternodai. Nah, setelah dapat maniak, Lihan mulai bacot no jutsu nih. Apakah ini menyenangkan? Trait Kuro adalah kemampuan psikis. Apakah menyenangkan menindas orang karena dia lemah? Anjay, keren betah Lihan. Mendengar suara itu, Kuro menyadari bahwa itu adalah Lihan. Di sini para trainer tukang bulu itu tampak menahan kesakitan. Kemudian Lihan lanjut bacot no jutsu. Kalian harusnya bersyukur karena tak ada sparring di latihan skis. Dari kejauhan, ketua kelas B si Ura hanya bisa terdiam mematung. Tiba-tiba muka si Ura berubah jadi psikopat bajingan bengis. Dia berkata, "Ini sudah seperti yang kukira. Aku malah jadi ingin segera melawannya. Hehehehe." Dan bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe jika kalian suka. Nantikan kelanjutan bahas komik seru lainnya di channel ini dan sampai jumpa.